Personal is just Don't answer. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat dan menjalani hari yang menyenangkan. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film action yang dijamin sangat seru dan menegangkan. Apalagi film ini dibintangi oleh aktor legend Steven Seagal. Baiklah, seperti biasa tidak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai alur cerita selengkapnya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang mantan tentara agen khusus yang bernama William Smith. Saat ini William hidup seorang diri dengan damai di sebuah kabin yang berada di tengah hutan. Diketahui William memiliki sahabat pena dari Polandia. Sahabat William ini merupakan gadis yatim piatu bernama Irina yang menetap di sebuah panti asuhan. Terhitung sudah 2 tahun William dan Irina saling berkomunikasi lewat media surat, bertanya kabar, bercerita tentang masa lalu, dan saling menguatkan satu sama lain. Bahkan William sudah menganggap Irina sebagai pengganti anaknya, yang diketahui tewas dihabisi oleh musuhnya di masa lalu. Sama halnya dengan Irina, yang sudah menganggap William sebagai sosok ayah kandungnya sendiri. William bahkan sering mengirimkan sedikit uang untuk memenuhi kebutuhan Irina yang kini sudah mulai tumbuh menjadi gadis remaja yang cantik. William juga berjanji kalau tak lama lagi ia akan menjemput Irina dan membawanya pergi dari panti asuhan tersebut. The way you've done well, like I said, it's a bit more advanced. Who fears being carved to feed? Be strong. Lalu kita akan perkenalkan dengan seorang kolonel bernama Nicky. Saat ini ia dan anak buahnya sedang mengunjungi panti asuhan Irina. Diketahui kalau kolonel Nicky merupakan donatur utama di panti asuhan tersebut. Namun siapa sangka, di balik kedermawanannya itu, Nicky ternyata memiliki niat yang jahat. Karena ternyata Nicky adalah seorang ketua mafia berpangkat kolonel yang menjalankan bisnis perdagangan manusia. Beralih ke William yang saat ini sedang bersantai di sebuah kafe. Lalu tiba-tiba ia dihampiri oleh John, yang merupakan rekan lama William saat di militer dulu. Di sini John meminta William untuk ikut dengannya secara baik-baik. Namun John menolaknya dan segera pergi dari sana. She wants dead for the government. You said no way. Setelah itu William mendatangi gudang penyimpanan senjata miliknya, di mana William merasa sudah tidak lagi aman karena John telah menemukan keberadaannya. Lalu adegan film beralih ke panti asuhan. Beberapa orang gadis termasuk Irina telah diadopsi oleh Nicky untuk disekolahkan ke luar negeri. Setelah itu mereka semua akan diberi pekerjaan sesuai passion mereka masing-masing. A model. You like to be. A good Sebelum pergi, Irina sempat menitipkan surat kepada penjaga panti asuhan. Di dalam surat tersebut, Irina memberitahu William perihal dirinya yang sudah diadopsi. Lalu kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Gerald. Ia adalah atasan William ketika di militer dulu. Saat ini ia dan anak buahnya termasuk John mendatangi gubuk William dan mengobrak-abrik tempat tersebut. Lalu tak lama berselang William pun muncul. Dari sini barulah terungkap bahwa William ternyata adalah buronan militer paling dicari karena ia dianggap telah berkhianat pada negara. Setelah itu Gerald menyuruh anak buahnya untuk menangkap paksa William. Namun dengan sigap William membalikan keadaan. Personal is just region. Kemudian ia mengancam Gerald dan John dengan senjata dan memaksa mereka berdua menghadap ke dinding. Di saat Gerald dan John membalikan badan, William pun telah menghilang secepat kilat. Setelah itu William mendatangi kantor pos untuk mengambil surat yang dikirim oleh Irina.
Di sini William merasa sedikit heran melihat amplop surat tersebut seperti sudah ada yang lebih dulu membukanya. William pun tampak sedih setelah membaca surat tersebut, yang dimana ternyata surat itu dikirim oleh pihak panti asuhan yang meminta William untuk berhenti mengirim surat kepada Irina. Adegan beralih kepada Irina dan teman-temannya yang kala ini dibawa ke markas Nikki. Sesampainya di sana, barang-barang mereka langsung disita, termasuk surat yang dikirim oleh William kepada Irina. You can smile a bit. The program is this. What do we have here? Brandy's. Sementara teman Irina yang bernama Agnes dipaksa melakukan pemotretan dengan dalih sebagai latihan untuk menjadi model profesional seperti yang diimpikan oleh Agnes. Namun Agnes merasa ada yang aneh dengan gelagat Nikki. Right into the wind. Professional mom. Beralih ke William yang pada akhirnya mendatangi Polandia untuk bertemu langsung dengan teman penanya yaitu Irina. Saat ingin dibawa ke suatu tempat, Agnes memutuskan untuk kabur dari markas tersebut. Namun sialnya ia berhasil dicegat oleh Nikki. Akhirnya William sampai ke panti asuhan Irina dan bertemu dengan si pengurus panti bernama Agatha. Tujuan William datang tak lain ingin bertemu dengan Irina dan berniat ingin mengadopsinya. Namun Agatha malah berbohong kalau Irina telah kabur dari panti asuhan tersebut bersama dengan pacarnya yang seorang berandalan. Namun William tidak semudah itu percaya karena ia merasa si pengurus panti seperti sedang menyembunyikan sesuatu. She was special, but I don't think. Tak lama setelah William pergi, Agatha langsung menghubungi Nikki dan mengajaknya bertemu. Setelah bertemu, Agatha langsung menceritakan perihal William yang mendatangi panti untuk bertemu Irina. Agatha juga memberitahu Nikki terkait latar belakang William yang merupakan mantan militer khusus. Kembali ke William yang memutuskan menetap sementara di negara tersebut sampai ia mengetahui apa sebenarnya yang terjadi kepada Irina. Saat sedang berada di kamar hotelnya, dua orang anak buah Nikki berupaya menghabisi William. Namun dengan mudah William bisa melumpuhkan mereka berdua. Kemudian William bertanya siapa yang mengirim mereka. Namun orang ini tetap bungkam, hingga inilah yang William perbuat. Wrong answer. Di keesokan harinya William kembali mendatangi panti asuhan. Namun sudah banyak polisi yang berada di sana, yang dimana Agatha si pengurus panti ditemukan tewas bersimbah darah. Pelakunya tak lain adalah Nikki yang ingin menghilangkan saksi. Kemudian William memberikan alamat hotelnya kepada teman Irina yang bernama Donald, agar Donald bisa menghubungi William jika nanti ia mendapat info terkait Irina. Kemudian William melapor kepada seorang polisi bernama Cleo terkait menghilangnya Irina dan gadis panti yang lain. Well, did you know Mrs. Donata? How long have you been in? As we have a few more minor. Kembali ke Nikki yang saat ini sedang bersama Robert, rekan bisnisnya yang merupakan seorang jenderal polisi korup. Di sini Robert menyayangkan aksi ceroboh Nikki dengan membunuh si petugas panti, yang dimana hal itu jelas akan menarik perhatian polisi dan bisa berdampak buruk bagi bisnis haram mereka berdua. But still it's extraordinary. I was always proven really. Just think of it like chess. I apologize. Beralih ke William yang saat ini dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait laporannya. Namun di saat semua petugas sedang lengah, secara diam-diam William meretas berkas polisi di dalam komputer mereka. Kemudian William membuka file daftar orang hilang, yang kebanyakannya adalah para gadis remaja. William juga mendapatkan informasi terkait seorang tersangka yang berhasil ditangkap oleh polisi, yang ternyata adalah anggota tentara. Kembali ke Nikki yang merasa sangat murka saat mengetahui anak buahnya tewas dihabisi oleh William secara mengenaskan. Sementara Irina dikurung di sebuah ruangan di markas tersebut. Terlihat ia sedang mempertajam kemampuan menulisnya dengan menggunakan kode simbol.
It's time to devise. Di lain sisi, polisi kembali menemukan mayat seorang gadis remaja yang tak lain adalah Agnes, teman Irina. Agnes yang saat itu berusaha kabur dari markas Nicky, namun malangnya ia malah dihabisi dengan cara yang brutal karena dianggap merepotkan. Di samping mayat Agnes ditemukan sebuah surat yang dikirim William kepada Irina yang sebelumnya dirampas oleh anak buah Nicky. Dari sini William semakin yakin kalau sekarang Irina, anak angkatnya itu, sedang dalam bahaya besar. Selesai olah TKP, Cleo mengajak William minum di sebuah bar. Di sini ia berusaha mengorek informasi terkait latar belakang William yang ia yakini bukanlah orang sembarangan. Akan tetapi William enggan menceritakan terkait profesi dari masa lalunya tersebut. We have a serious problem of leaving this town and... Di malam harinya saat berada di hotel, William dikunjungi oleh Donald, teman panti Irina. Di sini Donald mengatakan terkait orang yang mengadopsi Irina yang ternyata adalah anggota militer. Kemudian Donald menyerahkan kepada William korek api milik Nicky yang ia curi di panti asuhan, yang dimana korek api tersebut merupakan korek api khusus dari kantor kedutaan Turki. Took the girls. Ternyata Irina dan puluhan gadis lainnya berencana diselundupkan ke Turki untuk dijual dengan memakai paspor pelajar. Di sini Nicky tampak mulai kagum dengan kecerdasan Irina. What move would you make? Check. Di keesokan harinya William langsung mendatangi kantor kedutaan Turki untuk bertemu dengan seorang petinggi kedutaan bernama Faruk. William datang dengan berpura-pura ingin melakukan donasi untuk pendidikan internasional. Resepsionis ini meminta William untuk menunggu karena bosnya sedang tidak berada di tempat. Namun saat resepsionis itu sedang lengah, secara diam-diam William masuk ke dalam ruangan Faruk. Di sana William menemukan daftar para pelajar yang akan dikirim ke Turki, yang dimana semuanya berjenis kelamin perempuan. Namun di saat William sedang mencari berkas milik Irina, tiba-tiba Faruk muncul. Hingga dengan terpaksa William berhenti mencari dan bergegas pergi dari sana. Merasa curiga dengan gelagat William, Faruk pun langsung melapor kepada Nicky. Ternyata Faruklah yang akan membantu Nicky untuk menyelundupkan para gadis tersebut. If he thinks the girl is... Let's just send out the current shipment of... Di malam harinya, William melakukan pertemuan dengan Cleo untuk membahas kasus penculikan Irina. Di sini William menceritakan terkait keterlibatan petugas kedutaan Turki yaitu Faruk dalam penculikan para gadis tersebut. You tell me. Okay. Joking, these people are very serious. Need a driver. Saat itu juga William dan Cleo mendatangi Faruk di rumahnya guna mencari petunjuk lebih lanjut. Sesampainya di sana, William dan Cleo mendapati Faruk dan istrinya telah tewas dibantai. Sementara semua berkas bukti telah hangus terbakar. Lalu tiba-tiba Cleo ditembak oleh seorang pria bertopeng. Kemudian William bertarung dengan orang tersebut. Sayangnya pria ini berhasil kabur. Beruntung William berhasil menyelamatkan Cleo tepat waktu. Setelah Cleo melihat aksi bertarungnya tadi, William pun tak bisa lagi mengelak. Akhirnya ia pun mengaku kalau dirinya memang seorang mantan militer khusus, di mana saat ini William menjadi buronan pemerintah. Karena William telah membantai seorang jenderal militer korup secara brutal, dengan motif balas dendam karena jenderal tersebut telah membunuh istri dan anak perempuannya. Kematian anaknya itulah yang menjadi alasan William akan menyelamatkan Irina bagaimanapun caranya. Karena William tidak ingin Irina bernasib sama dengan anak perempuannya yang harus tewas karena keserakahan aparat pemerintahan yang korup. Down the parking to check border by nightfall. Call me. Early. Ternyata pria bertopeng itu adalah tangan kanan Nicky yang bernama Azimi. Azimi melapor terkait William yang lagi-lagi berhasil lolos dari kematian, di mana hal itu semakin membuat Nicky murka. Dikarenakan ulah William, penyelundupan para gadis ke Turki terpaksa ditunda. Setelah itu Nicky menemui Irina untuk mencari tahu seperti apa sosok William, sahabat penanya tersebut. Namun di sini Irina sebisa mungkin tidak berbicara banyak mengenai sosok William.
Ternyata Nikki telah memasukkan obat bius ke dalam minuman Irina hingga membuatnya tak sadarkan diri. Who comes? Di keesokan harinya, William membawa Donald mendatangi setiap markas militer di kota tersebut guna mencari tahu terkait anggota militer yang mengadopsi Irina. Karena hanya Donald yang mengenal wajah orang itu yang tak lain adalah Nikki. Singkat cerita, akhirnya Donald melihat wajah Nikki, orang yang telah mengadopsi Nikki dan temannya di panti asuhan tersebut. Diketahui Nikki akan menghadiri pesta kedutaan Turki malam ini. William juga melihat Nikki membawa Irina untuk menghadiri pesta tersebut, di mana Nikki berencana akan melelang Irina kepada para pejabat Turki setelah pesta usai. Caviar looks nice. Gentlemen, will you excuse me? Yes. Atas bantuan rekan lamanya, William akhirnya mendapat undangan untuk bisa menghadiri pesta kedutaan tersebut. Singkat cerita, pesta pun diadakan. William datang ke sana bersama dengan rekannya. Sementara Irina dikurung di sebuah gudang dan dijaga oleh Azimi. Anyone comes through that door. Kebetulan John juga ada di sana dan melihat kehadiran William. Saat itu juga ia melapor kepada Nikki. Melihat Azimi sedang lengah, Irina pun berusaha untuk kabur. Pada saat yang sama, William berupaya mencari keberadaan Irina. Sialnya, Azimi berhasil menangkap Irina. Sementara Nikki dan John terlihat tengah memantau pergerakan William, dan mereka berusaha menangkapnya. Menyadari akan hal itu, William pun berusaha menghindar. Sampai akhirnya William menemukan sebuah ruangan rahasia di gedung kedutaan tersebut. Ruangan khusus yang dipakai para pejabat petinggi negara untuk bersenang-senang, sambil ditemani para gadis cantik yang diterbangkan langsung dari Turki. Dari pengakuan seorang gadis yang bekerja di sana, akhirnya William mengetahui cara kerja bisnis perdagangan manusia yang dijalankan oleh kelompok Nikki, yaitu menggunakan sistem pertukaran. Para gadis Turki diselundupkan ke Polandia. Sebagai gantinya, para gadis Polandia akan diselundupkan ke Turki. Ternyata William tak datang sendiri ke pesta tersebut. Ada Cleo yang juga menyusup ke dalam dengan menyamar sebagai pelayan dapur. Dan ia berhasil menyelundupkan perlengkapan senjata ke dalam gedung tersebut. Tak lama kemudian kelompok John dan Nikki muncul, hingga baku tembak pun terjadi. Sebagian besar anak buah John dan Nikki berhasil dibantai oleh William. Di sini John berusaha mematahkan mental William dengan menghina William sebagai pria lemah karena ia telah gagal menyelamatkan anak dan istrinya. Dan John sangat yakin kalau malam ini William juga akan mengalami kegagalan yang sama, yaitu gagal dalam melindungi Cleo dan Irina. Namun upaya John sia-sia. Sebaliknya William lah yang berhasil mengecoh John hingga membuatnya tewas di tempat. Beralih ke Irina yang saat ini disandra oleh Nikki di sebuah ruangan. Tak lama kemudian William muncul dan akhirnya bertemu langsung dengan Nikki. Di sini Nikki menantang William berduel dengan tangan kosong, dan William pun menyanggupinya. Namun ternyata Nikki malah bermain curang dengan menyerang William menggunakan senjatanya secara mendadak. Hingga pada akhirnya mereka berdua bertarung menggunakan pedang. Namun tetap saja William berhasil membuat Nikki tak berkutik. Hingga pada akhirnya ia pun tewas di tempat. Di akhir film terlihat William secara resmi mengadopsi Donald dan Irina sebagai anak angkatnya, yang ia perlakukan layaknya seperti anak kandung sendiri, dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.